Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu senantiasa sehat ya. Hari ini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran. Karena selama 1 tahun ke depan untuk mata pelajaran IPA di kelas 8 kalian akan belajar bersama Ibu. Nah, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, mudah-mudahan pembelajaran kita dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Amin. Oke, perkenalkan, nama Ibu, Bu Cici. Nah, Ibu mengampu mata pelajaran IPA untuk di kelas kalian. Oke, salam kenal dari Ibu. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa bekerja sama, baik itu dalam proses pembelajaran atau proses pengumpulan tugas. Oke, biar tidak lama-lama, kita akan langsung aja mulai pembelajaran untuk materi yang pertama, yaitu tentang gerak lurus. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi gerak lurus. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan konsep gerak lurus. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan pada kasus gerak lurus. Sebelum membahas mendalam mengenai gerak lurus, saya ingin bertanya dulu, apa itu gerak? Dan kapan suatu benda itu dikatakan bergerak? Oke, berikut penjelasannya. Suatu benda dikatakan bergerak apabila benda itu posisinya berubah terhadap benda yang lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Sedangkan benda dikatakan tidak bergerak atau benda dikatakan diam apabila kedudukan benda itu tidak berubah sama sekali terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Nah, bisa kalian lihat di dalam slide ini ada beberapa jenis hewan. Mana yang dikatakan hewan yang bergerak dan hewan yang tidak bergerak. Oke, silahkan kalian amati dan tuliskan jawaban beserta alasanmu di buku latihan. Oke, gerak itu dibagi menjadi 2 menurut di dalam fisika, ada gerak lurus dan ada gerak melingkar. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas mengenai gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Gerak lurus itu adalah gerak yang mempunyai lintasan lurus. Nah, di mana kita bisa menemui gerak lurus? Banyak kita bisa temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam ilmu fisika itu ada juga yang disebut dengan besaran. Nah, kalian sudah membahas ini di kelas 1. Kalau besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Nah, pada gerak lurus ada beberapa besaran, yaitu yang pertama ada jarak, yang kedua ada perpindahan, yang ketiga ada kelajuan, dan yang keempat ada kecepatan. Orang pada kehidupan sehari-hari cenderung berpikir bahwa jarak dan perpindahan itu sama. Begitu juga kelajuan dan kecepatan. Apakah begitu juga di dalam fisika? Akan kita bahas lebih mendalam. Oke, pertama kita akan bahas dulu mengenai jarak dan perpindahan. Tolong diperhatikan, di sini ada posisi ya. Ini kita anggap menjadi titik 1, ini titik yang kedua, dan ini menjadi titik yang ketiga. Oke, ada sebuah kucing ya bergerak dari titik pertama menuju ke titik kedua. Nah, setelah itu kucing ini bergerak lagi menuju ke titik yang ketiga. Oke. Berapa besar jarak dan perpindahan yang dialami kucing? Kalau di dalam kehidupan sehari-hari orang cenderung berpikir kalau ini sama. Nah, sekarang kita buktikan di dalam ilmu fisika kalau jarak dan perpindahan itu berbeda. Kucing bergerak dari titik 1 menuju ke titik kedua, kita anggap sejauh 8 meter. Lalu bergerak lagi dari titik kedua menuju ke titik ketiga sejauh 6 meter. Untuk jarak, itu merupakan panjang lintasan yang sesungguhnya. Jadi ketika kucing bergerak dari titik pertama menuju ke titik kedua 8 meter, sedangkan kedua menuju ketiga itu 6 meter, hanya perlu kalian tambahkan saja untuk menghitung jaraknya. 8 ditambah 6, hasilnya 14 meter. Itu besar jaraknya.
Berbeda dengan perpindahan. Perpindahan itu adalah posisi awal dan posisi akhir benda. Kucing bergerak di titik awal di posisi 1 dan berakhir di sisi yang ketiga. Jadi perpindahannya itu tidak boleh kalian tambahkan 8 ditambah 6, melainkan harus kalian menggunakan teori Pythagoras. Jadi 8 itu kalian kuadratkan. Setelah itu 6-nya juga kalian kuadratkan. Ya. 8 kuadrat itu kan nilainya 64. Sedangkan 6 kuadrat nilainya 36. Kalian totalkan dulu. 64 ditambah 36 itu nilainya 100. Setelah itu baru ditarik akar. Akar 100 itu nilainya 10. Jadi besar perpindahan itu sejauh 10 meter. Jadi berbeda ya antara jarak dan perpindahan. Oke, jarak itu merupakan besaran skalar. Apa itu besaran skalar? Besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai saja, tidak mempunyai arah. Berbeda dengan perpindahan yang merupakan besaran vektor, itu adalah besaran yang mempunyai nilai juga arah. Silahkan perhatikan ilustrasi. Jadi mobil ini berada di titik pertama, di posisi angka 2 ya. Setelah itu saya gerakkan berada di posisi kedua, yaitu di angka minus 4. Berapa jarak yang ditempuh oleh benda atau mobil tersebut? Oke, berarti berapa? Dihitungnya gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biar lebih gampang. Oke, 6 satuan. Sekarang berapa besar perpindahannya? Apakah sama? Perpindahan itu kan posisi awal sama posisi akhir. Nah, ini kan posisi awalnya nih. Ini posisi akhir. Oke, kebetulan angkanya sama, yaitu 6. Tapi untuk perpindahan di sini ada tanda minus. Nah, minus ini menunjukkan bahwa mobil itu bergerak dari posisi kanan menuju ke posisi kiri. Oke. Ini contoh yang kedua. Jadi ada kucing bergerak dari titik A ya menuju ke titik B. Setelah itu berbalik arah lagi dan berhenti di titik minus 1. Berapa besar jarak dan perpindahannya? Oke. Nah, kenapa jarak yang ditempuh itu 16? Karena jarak tadi itu merupakan panjang lintasan yang sesungguhnya. Jadi, kucing bergerak dari titik A menuju ke titik B, ini udah sejauh 10 ya. 5 tambah 5, 10. Lalu dari titik B, dia kembali lagi menuju ke titik O. Berarti ditambah lagi 5, 15. Tapi dia tidak berhenti di titik O, tapi melainkan di titik minus 1. Ditambah lagi 1, maka jaraknya 16. Berbeda dengan perpindahannya. Posisi awalnya di A, posisi akhirnya di angka minus 1. Tinggal hitung aja. 1, 2, 3, 4. Maka besar perpindahannya 4. Oke, di sini dia tidak ada tanda negatif. Artinya kucing itu bergerak ke kanan. Oke, ini soal latihan buat kalian. Perhatikan ya, posisi awalnya di titik minus 4. Bergerak menuju ke titik 3. Setelah itu bergerak lagi menuju ke titik minus 1. Nah, tugas kalian menghitung berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut dan juga menghitung berapa perpindahan yang ditempuh mobil tersebut. Tuliskan jawabanmu di buku latihan. Oke, kelajuan dan kecepatan. Kalau tadi jarak termasuk ke dalam besaran skalar, kelajuan itu juga termasuk ke dalam besaran skalar. Sedangkan kecepatan itu termasuk ke dalam besaran vektor, sama dengan perpindahan. Nah, untuk menghitung besarnya kelajuan dan kecepatan itu sama. Untuk kelajuan berarti jarak total dibagi dengan selang waktu.
Kalau untuk kecepatan itu menggunakan perpindahan dibagi dengan selang waktu. Oke, satuan untuk kecepatan yaitu meter per sekon atau meter sekon pangkat minus 1. Oke, kita bisa menghitungnya. Contoh ya. Jadi ada sebuah tabel. Di sini menunjukkan waktu, di sini menunjukkan jarak. Nah, karena di sini jarak, maka pertanyaan yang suka itu adalah kelajuan. Berdasarkan data tabel tersebut, hitunglah kelajuan pada detik ke-2, 3, dan 4. Maaf ya, yang kedua salah. Oke, contoh penyelesaian. Bagi menghitung kelajuan itu adalah besarnya jarak dibagi waktu. Oke, saya mencoba yang pertama saja. Pada saat jaraknya 4 meter, waktunya 2 sekon. Tinggal dibagi aja. Jarak dibagi dengan waktu. Maka besarnya kelajuannya adalah 2 meter per sekon. Nah, di sini ada dua pertanyaan lagi. Pada detik ketiga dan detik keempat, berapa besar kelajuannya? Silahkan kalian jawab dan tulis di buku latihan. Oke. Nah, sekarang selain kecepatan itu ada juga yang namanya percepatan. Nah, percepatan itu adalah perubahan kecepatan pada selang waktu tertentu. Oke. Nah, gerak lurus itu dibagi menjadi dua. Ada gerak lurus beraturan dan ada gerak lurus berubah beraturan. Sekarang kita bahas dulu mengenai gerak lurus beraturan. Jadi, gerak lurus beraturan itu ada beberapa grafik ya. Grafik yang pertama, grafik jarak terhadap waktu. Itu grafiknya lurus ke atas. Ya, seperti ini. Sedangkan untuk grafik kecepatannya, nah, di gerak lurus beraturan itu adalah gerak yang mempunyai kecepatannya konstan atau kecepatannya tetap tidak berubah. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB itu merupakan gerak yang mempunyai percepatan konstan ya. Nah, gerak lurus berubah beraturan dibagi menjadi dua. Ada gerak lurus berubah beraturan dipercepat, ada gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Oke, ini persamaannya. Untuk gerak lurus berubah beraturan itu ada 3 persamaan ya. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus AT. VT ini kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A itu percepatan, T itu waktu. Oke, nanti akan kita bahas. Lalu, nah, ini untuk gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Ketika kita lihat di sini untuk grafiknya, grafik jarak terhadap waktu itu akan melengkung ke atas untuk gerak lurus dipercepat. Ya, gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Sedangkan untuk grafiknya dia akan lurus ke atas. Dan percepatannya itu akan konstan. Jadi kalau dia percepatannya 2 sampai akhir juga akan terus 2. Ya, nambah 2. Percepatannya konstan. Lalu untuk grafik pada gerak lurus berubah beraturan diperlambat, dia akan ya melengkung seperti ini. Oke. Untuk kecepatannya dia akan lurus ke bawah, turun ya, karena kecepatannya juga menurun. Untuk percepatannya tetap. Nah, ini untuk contoh soalnya tidak akan saya bahas pada video ini, melainkan akan saya bahas pada saat kita pertemuan menggunakan Google Meeting. Ini contoh soal untuk GLBB dipercepat, dan ini ada beberapa contoh soal untuk GLB dan juga ada yang GLBB. Nah, boleh kalian coba dulu. Nanti kalau tidak jelas, boleh kalian tanyakan pada saat kita pertemuan menggunakan Google Meeting.